Amplop kondangan mau dikenain pajak, guys. Gue udah nggak ngerti lagi, guys. Salam APBN, ambil positif, bawa negatif, tonton videonya sampai habis. Beneran gue udah mulai lemes, gue udah mulai males, gue udah mulai mager. Gue udah nggak ngerti lagi deh kenapa kalau masalah duit gercep banget. Udah gue kencing bayar, ya kan, gue cuman diem doang depan minimarket gue bayar. Sekarang ngasih amplop orang kondangan kena pajak juga deh, kata gue. Aduh. Semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Tragis, Pak, tragis. Udah bukan tragis lagi, Pak. Hidup saya cuma sekali. Kenapa saya ditaruhnya di Konoha? Ini sebenarnya berarti beritanya masih rumor ya. Soalnya si Bapak itu tadi bilang kami dengar dalam waktu dekat. Kami dengar gitu. Berarti belum terrealisasikan ya. Tapi kalau hal ini sampai terrealisasikan, aduh. Makan mie ayam kena pajak, makan bakso kena pajak, makan somai kena pajak, makan sate kena pajak, makan seblak kena pajak. Kata gue, apa di dunia ini nggak kena pajak? Kasih tahu gue coba sekarang kasih tahu gue apa hal di dunia ini yang tidak dikenakan pajak? Gaji DPR. DPR bayar pajak tapi cashback. Yang korupsi pejabat, yang korupsi elit global, yang diperes rakyat. Gue mau nanya ya, dengan ada ringtone Nokia gitu ya, gunanya Danantara tuh apa ya? Kata gue, kita kagak usah pakai sistem pemerintahan dah, pakai sistem kerajaan aja gitu, pakai sistem kerajaan Mahabharata gitu. Jualan online di toko oren udah kepotong biaya admin 14%. Ditambah dipotong lagi 1.250 sampai 2.000 per paket. Untung cuma 2.000. Mau gimana nih? Mau ngebiayain hidup, operasional hidup tuh gimana gitu? Sedangkan pedagang-pedagang kecil online yang mau naikin harga juga nggak bisa nih. Bagaimana nih konsepnya ini? Sebenarnya bukan nggak bisa di up harga, cuma kalau harganya di up jadinya tidak bisa bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain gitu loh. Sebenarnya bukan nggak bisa di up gitu, cuma kalau di up jadi nggak laku, jadi tidak bisa bersaing, kalah bersaing. Ya bisnis sih bisnis, tapi ya kalau misalkan kita udah berbisnis, udah bisnisnya sendiri, buka bisnis sendiri, modal sendiri, terus kita harus ngebiayain pemerintah juga, ya repot. Pejabatnya korupsi triliunan ya, ratusan triliunan gitu yang diperes rakyat, yang dibikin menderita rakyat. Ujung-ujungnya solusinya apa? Naikin pajak, naikin BBM, naikin sembako. Ujung-ujungnya apa? Rakyat. Perasaan kata gue ini rakyat itu kalau disuruh apa-apa tuh kita tuh nggak diajak berembuk gitu. Tapi giliran ada sesuatu hal, rakyat disuruh harus, kudu, wajib gitu kan. Padahal kita nggak diajak bermusyawarah gitu. Kita nggak disuruh berembuk, tidak disuruh musyawarah untuk mufakat, bahkan tidak mencapai mufakat gitu. Makin lucu aja, amplop orang hajatan mau dikenain pajak. Lu mau ngabsenin orang satu-satu yang ini, yang daftar WO gitu. Apa bagaimana konsepnya gitu? Semua orang kondangan mau dipajakin gitu. By the way, kalau boleh tahu pajaknya berapa? Berat banget hidup jadi WNI ya, berat banget hidup di Konoha gitu ya. Gue bukan laundryan, gue bukan baju, gue bukan cucian, diperes terus. Udah kering masih dijemur, masih diperes terus. Kalau pajak naik, negara maju, berkembang, rakyatnya sejahtera sih nggak masalah menurut gue ya. Lah ini udah pajak dinaikin, apa-apa kena pajak, apa-apa dipotong pajak. Rakyatnya boro-boro sejahtera, makin miskin. Iya kata gue, ini gara-gara negara beri robot sih. Beli mainan sih lu, ngapain sih beli mainan 3M 1 biji? Nah itu robot ada berapa coba? Makanya kalau kata mendiang bokap nyokap gue gitu ya, beli barang tuh yang butuh-butuh aja. Kalau yang nggak butuh tuh nggak usah gitu. Bergaya sesuai isi dompet gitu. Kalau dompet negaranya nggak ada, ya jangan. Negara nggak disuruh minjol aja, itu minjol. Kata gue, ini hidup gue cuma sekali, yang bikin sia-sia bukan gue ini. Yang bikin hidup gue jadi sia-sia, hidup gue tidak bermakna, yaitu pemerintahan negara di mana gue berpijak sekarang itu. Di mana ku pijak, di situ ku kena pajak. Orang kondangan, orang hajatan mau kena pajak. Bujang. Itu orang bikin hajatan uang sendiri. Itu orang bayar wedding organizer uang sendiri. Cemana rupanya kau mau kenakan dia pajak? Cemana rupanya? Kalian itu pejabat itu dipilih oleh rakyat gitu. Kalian itu harusnya mewakilkan rakyat gitu. Kalian digaji oleh rakyat. Kalau ada apa-apa, itu jangan apa-apa rakyat mulu yang diperes gitu mentang-mentang. Gue tahu sih rakyat masih banyak yang kaya gitu. Tapi nggak gitu konsepnya. Tujuan jadi anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tujuan menjadi DPR abdi negara, itu ya bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk memperkaya rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, untuk memajukan bangsa dan negara gitu. Ini kalau konsepnya memperkaya diri sendiri, pejabat-pejabatnya nggak mau miskin, tapi memiskinkan rakyatnya sendiri. Itu bagaimana konsepnya?